بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأكرمنا بشهر رمضان الذي سقيت فيه رحمته ومغفرته تكرما وتعظيما وتفضلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وإخوانه وذريته ومن كان على منهجه إلى يوم اللقاء. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل: كل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. Para pemirsa dimanapun kalian berada, para pecinta ilmu agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mana seorang mukmin, seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang mana seluruh amal ibadah hamba-hambanya Allah Ta'ala itu dibalas oleh Allah Ta'ala atas kadar ibadah tersebut kecuali puasa. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: fa innahu yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa dia rela untuk meninggalkan makanan dan minumannya untuk mencari keridhaanku. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah peran seorang mukmin, seorang muslim yang sejati ketika melihat bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang dicurahkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka tanpa ada batasan? Para penduduk Tarim, mereka mengetahui alangkah besarnya anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang mukmin ketika mereka berada di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tema di bawah ini, yaitu kita bicara masalah bagaimanakah seorang mukmin yang sejati, sebagaimana penduduk Tarim ketika mereka menghadapi bulan suci Ramadan, ketika mereka mengambil keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini. Tarim adalah merupakan sebuah kota yang berada di kota Hadramaut, Yaman, yang mana penduduknya dikenal sebagai penduduk yang ramah tamah, yang mana di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negerinya negeri yang makmur, bahkan makmur airnya juga makmur para wali-walinya. Bahkan para ulama mengatakan di Tarim tidaklah tumbuh seorang pemuda kumisnya, melainkan pemuda tersebut sudah menjadi wali dari walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah mereka ketika menghadap bulan yang suci ini? Tarim merupakan negeri yang luar biasa yang mereka mengambil mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Jadi kalau kita dahulu berada di Tarim, itu secara umumnya mereka menjadikan malam seperti siang dan siang seperti malam. Nah, ketika salat fajar dilakukan dengan berjamaah, kemudian mereka mengambil ada yang membaca Al-Quran, juga ada yang mendengarkan pelajaran-pelajaran yang ada di kota Tarim. Kemudian lanjutkan dengan salat isyraq. Setelah salat isyraq, mereka langsung istirahat sampai menjelang waktu zuhur. Setelah waktu zuhur, sampai ketika waktu zuhur telah sampai, mereka langsung pergi ke masjid dan salat zuhur dalam keadaan berjamaah. Ketika setelah salat zuhur, itulah yang ada kita merasakan hal yang luar biasa, yang mana mereka di sana masing-masingnya seluruh dari kalangan laki-laki perempuan
laki-laki ataupun tua ataupun muda, mereka masing-masing membawa Al-Quran, yang membaca Al-Quran satu sama lain. Dahulu pernah kita bicara sama seorang supir bis. Kata supir tersebut, kami di Tarim itu membaca Al-Quran, waktu membaca Al-Quran dari setelah zuhur sampai waktu asar, itu adalah waktu untuk membaca Al-Quran. Setelah waktu asar, ketika waktu asar tiba, mereka salat asar dalam keadaan berjamaah. Setelah salat asar itu mereka mendengarkan untayan mutiara dari berbagai macam para ulama-ulama Tarim. Itu menghadiri kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah atau mendengarkannya melalui dengan radio sampai menjelang waktu maghrib. 1 jam sebelum maghrib itu mereka mempersiapkan untuk buka puasa. Yang anehnya di Tarim sana ketika berbuka puasa mereka hanyalah memakan kurma dan air putih, mungkin sedikit dengan gorengan-gorengan. Nah, air putih dan kurma. Oleh karena itu, karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita ketika membuka puasa itu tidak memakan makanan yang banyak untuk mempermudah ketika kita salat maghrib berjamaah. Jadi di sana hanya makan air putih dan kurma dan sedikit dari goreng-gorengan. Setelah salat maghrib, kami di sana langsung ba'diyah maghrib, kemudian dilanjutkan dengan salat tasbih 4 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Setelah salat tasbih itu semua jamaah berdoa dengan suara yang satu secara berdarau berjamaah. Kemudian setelah itu barulah kami makan malam, makan asya, atau istilahnya itu berbuka puasa dengan makan nasi. Nah, setelah itu, setelah makan asya atau makan malam, baru kami mempersiapkan untuk salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih. Jadi di sana salat isya itu beda-beda. Ada sebagian masjid salat isya jam 9 malam, ada jam 10 malam, ada jam 11, ada jam 12, ada jam 1, ada jam 2. Kenapa? Untuk memperdapatkan bagi siapa yang rajin bisa salat tarawih melebihi dari 20 rakaat. Mungkin kita bisa ketika berada di sana salat tarawih sampai 100 rakaat, bahkan sampai 150 rakaat pun bisa. Karena salat tarawihnya itu waktunya berbeda-beda. Ada jam 9, ada jam 10, ada jam 11. Kalau untuk Darul Mustafa itu biasanya salat tarawih, salat isya dan tarawih itu ketika jam 9, dan selesainya salat tarawih kurang lebih jam setengah 12. Karena setelah salat tarawih itu diadakan al-madaih, yang artinya membacakan qasidah-qasidah pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Juga diadakan pembacaan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masalah dunia. Masya Allah, luar biasa. Sampai salat tarawih itu yang dibaca kurang lebih 2 juz Al-Quran. Subhanallah. Setelah salat tarawih dilanjutkan dengan madaih. Selesailah salat tarawih dari jam 9, salat tarawih dari salat isya dari jam 9 sampai jam setengah 12. Baru kami keluar dari musalla. Di sana anak-anak santri yang berada di Darul Mustafa ataupun luar Darul Mustafa, ada yang mengambil keperluan, ada yang cuci pakaian, ada yang ke warung makan-makan untuk beristirahat. Ada sebagian mereka mempelajari pelajaran yang telah mereka pelajari yang dahulunya sebelum Ramadan. Kemudian setelah itu istirahat kurang lebih sampai jam 3 malam, itu sudah dimulai waktu sahur. Jam 3 malam, sahur kurang lebih 10 menit. Setelah makan sahur, langsung dilanjutkan dengan salat witir. Karena salat witir tadi itu 3 rakaat, kemudian disempurnakanlah salat witir agar mencapai waktu 11 rakaat. Mencapai 11, hitungan 11 rakaat. Jadi salat witir yang diadakan jam 3 malam, itu kurang lebih waktunya, juz yang dibaca itu kurang lebih 1 juz. Jadi setengah jam kurang lebihnya. Masya Allah, luar biasa. Setelah salat witir berjamaah 8 rakaat, baru dimulailah adzkar akhiril lail, wirid akhiril lail, sehingga sampai waktu fajar tiba. Setelah fajar tiba, mereka pun salat fajar berjamaah dengan guru mulia Al-Habib Umar hafizahullah taala wa ra'ahu fi sihhatin wa afiyah, sampai beliau mempelajarkan kepada kami pelajaran setelah fajar sampai waktu isyraq. Maka seperti itulah
penduduk tadi mereka mengambil anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka, dan juga kita semua dapat menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ta'alluq kepada kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala turunkan kepada kita, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberikan kepada kita, dan keluarga kita semuanya dibebaskan dari api neraka. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.